dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi, stop, stop. Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama di hadapanku, karena sebagai muslim ternyata kau tidak lebih baik daripada aku. Apa maksud Bapak? Coba kalian dengar pernyataan ormas sekota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga empat agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Dari kedua video singkat ini penuh dengan pelajaran dan hikmah bagi kita semua ya, sahabat ofisial, dan itu berlaku kepada siapa saja termasuk kepada kami sebagai penyampai syiar Islam yang bisa saja membela yang salah. Nah, jadi kami berusaha ya membenarkan apa yang benar-benar sudah sesuai Al-Quran, bukan menurut pemahaman pola pikir manusia. Biar saudara-saudaraku umat Islam juga dapat beragama Islam secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Allah mudahkan segala urusan dan Allah jadikan kalian hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan segala syariatnya. Kami sangat terbuka ya jika ada kesalahan atau kritik terhadap syiar kami yang salah menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah ya. Maka silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik, dan kami senantiasa akan memperbaiki diri jika itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang mari kita simak pesan hikmah yang terkandung di dalam video berikut ini. Coba kalian dengar pernyataan ormas sekota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga empat agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam, bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami tidak bertanya apakah dibenarkan oleh ulama atau nabi. Tapi apakah perilaku anarkis yang terjadi di GKSI ini atau Gereja Kristen Setia Indonesia dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah yang Maha Esa? Jawabannya ada di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 52. Jika ada umat Islam yang membela diri sekalipun dia adalah seorang ustadz, bahkan ulama, dan membenarkan perilakunya mengusir ibadah orang lain, sebagaimana apa yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah ini, artinya dia tidak beriman dengan Al-Quran. Ayatnya sudah jelas ya, sahabat official. Allah berfirman, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharap keridoannya. Jika sampai ulama atau ustadz tetap melakukannya, maka ulama atau ustadz tersebut merupakan golongan orang-orang yang zalim. Kita sebagai umat Islam yang awam pastinya berhak mengetahui isi kitab mereka ya. Jangan mudah terprovokasi para ustadz atau ulama yang justru malah menjadikan kita menyimpang dari Al-Quranul Karim sampai tidak mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang kepada nabinya. Sekarang umat Islam banyak yang merasa suci dan benar untuk menjaga agamanya seperti orang-orang ini yang tidak berbeda kisah dakwahnya dengan Rhoma Irama dengan seorang pemabuk ini. Dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar.
Izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi, Stop! Stop! Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama di hadapanku. Karena sebagai muslim, ternyata kau tidak lebih baik daripada aku. apa maksud Bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci, anak muda. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Benar sekali kata si pemabuk ini. Tidak ada seorang umat Islam yang tidak berdosa. Entah dosanya itu terkait dengan halal ataupun haram. Ujungnya tetaplah berdosa. Justru dosa yang hubungannya antara manusia dengan Allah lebih mudah mendapat ampunan ketimbang dosa yang hubungannya antara sesama manusia. Perhatikan itu ya, seperti berbuat aniaya terhadap orang lain sekalipun beda agama. Justru malah lebih besar dosanya, ditambah lagi dengan mengatasnamakan Islam dengan alasan menjaga agama Islam seperti yang terjadi di Padang ini. Atau di kota manapun dengan cara mengusir atau menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain. Itu merupakan perbuatan yang dimurkai Allah loh. Seperti contohnya haramnya minuman keras ini yang sifatnya bisa pribadi dan jamak. Sementara haramnya musik sudah bersifat jamak, karena melibatkan banyak orang. Benar salahnya antara dialog ini bisa menjadikan pelajaran iman untuk kami dan kita semua pastinya, khususnya untuk umat Islam yang radikal. Jangan sok suci, anak muda. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Saya akan senang sekali kalau Bapak sudi untuk menunjukkannya. Roma, apa menyanyi itu halal? Hah? Rasulullah tidak melarangnya. Memang betul. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, hah? Berapa banyak pintu-pintu setan yang menganga di sana? Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia. Pergaulan yang bebas di antara yang bukan muhrim. Dan kalian juga bermabuk-mabukan. Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu. Apakah itu yang kau katakan tidak dilarang oleh Rasul? Hah? Jadi jangan sok suci ya anak muda. Hanya karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di mata Allah, sesungguhnya kamu tidak menanggung dosa mereka. Dan mereka juga tidak menanggung dosa kalian. Sehingga harus menjadi radikal dan intoleran seperti ini. Kesimpulannya, jangan pikir bahwa iblis hanya bisa menyesatkan manusia dengan cara yang buruk saja. Saat iblis gagal membuat seorang menjadi jahat, maka iblis akan membuat orang tersebut merasa dirinya lebih baik. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 120. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dengan membangkitkan angan-angan kosong ya pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya belaka. Contohnya terhadap kedua video yang kami komentari ini. Sudah merasa berbuat baik atas agama dan janji surga. Padahal sebenarnya menjadi orang-orang yang paling zalim di hadapan Allah. Semoga syiar kami tetap berada di jalan yang benar ya, sahabat official. Karena Nabi Muhammad SAW melarang perdebatan. Alhamdulillah kami sudah berhenti berdebat. Sekiranya Nabi Muhammad juga melarang untuk berbicara tentang Bani Israel, niscaya tidak ada channel ini.
Namun fitrahnya manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.